laut itu seperti lepek. Lepek itu piring kecil yang biasanya dipakai ngopi itu ya. Dia seperti lepek dan saking kecilnya itu ditiup itu gini, apa misah gitu loh. Air itu misah dan kemudian Bani Israel itu bisa jalan di tengah-tengahnya gitu. Nah, akhirnya mereka selamat dan pada saat Raja Fir'aun masih di tengah-tengah itu, dan tiupan malaikat itu dihentikan. Berhenti, akhirnya apa? Ya laut itu jadi satu kembali dan akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentara yang mengejar Nabi Musa itu tenggelam. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabadu fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir Kediri. Kita sampai di surah Al-Baqarah ayat yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh farraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu sendiri menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk di tafsirnya, ayat ini sebenarnya membicarakan tentang episode Musa sekitar episode yang kelima atau yang keenam ya. Jadi pada masa itu Nabi Musa itu membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju ke Palestina, atau bahasa umumnya itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan begitu. Karena apa? Karena memang di Mesir itu Bani Israel itu mengalami penindasan oleh Fir'aun. Jadi karena orang-orang Bani Israel itu produktif ya, dia anaknya banyak gitu ya, produktif, sehingga Raja Fir'aun itu khawatir kalau nantinya Mesir itu akan dikuasai oleh orang-orang dari Israel. Sebab apa? Sebab orang-orang Kipti, orang asli pribumi Mesir itu tidak produktif gitu, anaknya sedikit. Nah, karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat di kalangan Bani Israel itu membuat Fir'aun itu takut kalau Mesir itu dikuasai oleh Bani Israel, sehingga Raja Fir'aun itu dan bala tentaranya mengambil kebijakan untuk mengurangi populasi orang-orang Israel di Mesir. Nah, itu caranya macam-macam. Untuk orang-orang dewasa, mereka itu disuruh bekerja rodi atau kerja paksa, mirip seperti era Belanda. Jadi mereka itu diperintahkan untuk menggerus gunung, kemudian membangun batu bata yang ukurannya sangat besar, atau mungkin saat ini bisa kita saksikan adalah piramida Mesir, bisa jadi itu. Karena apa? Karena memang Bani Israel itu yang disuruh kerja paksa, sehingga mereka itu mati kelaparan perlahan-lahan. Itu yang diharapkan Fir'aun. Jadi itu kebijakan yang tidak manusiawi yang terjadi pada era Fir'aun. Nah, setelah itu apa? Setelah itu bagi penduduk Mesir dari kalangan Bani Israel ya, yang memiliki anak laki-laki itu harus dibunuh. Nah, harus dibunuhnya itu karena karena Raja Fir'aun itu mimpinya macam-macam ya. Maksudnya tafsiran tentang mimpinya Fir'aun itu macam-macam. Salah satunya mahkota Fir'aun yang direbut oleh anak kecil. Kemudian ditafsirkan oleh ahli nujum bahwa nantinya akan lahir seorang anak kecil dari Bani Israel yang akan merebut kekuasaanmu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya seluruh anak kecil yang lahir dari kalangan Bani Israel itu harus dibunuh. Kemudian yang kedua, mimpinya begini. Ada api yang besar kemudian membakar istana Fir'aun. Nah, itu tafsirannya sama, akan ada kekuatan besar yang akan menghanguskan kerajaannya, sehingga kebijakannya adalah anak baru atau anak kecil yang lahir dari Bani Israel itu dibunuh oleh Fir'aun. Itu kebijakan kepada anak yang baru lahir dari Bani Israel. Kemudian untuk anak perempuan, ini sadisnya begini. Kalau anak laki-laki itu dibunuh, kalau anak perempuan itu diperbudak. Jadi mereka itu diambil sebagai pelayan-pelayan istana dalam tanda petik ya. Tidak dikasih upah, tidak dikasih apapun. Itulah perlakuan Fir'aun terhadap Bani Israel yang ada di Mesir untuk mengurangi populasi dan untuk mengamankan posisinya sebagai raja di Mesir. Nah, itu kebijakan atau tindakan yang tidak manusiawi
yang ditelurkan oleh Fir'aun, dan Nabi Musa hadir itu supaya membebaskan penindasan yang dilakukan Fir'aun kepada Bani Israel itu untuk pindah ke tempat baru, yaitu ke Palestina atau umumnya ke negara yang dijanjikan. Makanya sampai sekarang itu masih ada upaya-upaya untuk merebut Palestina secara paksa dari orang-orang Israel ya, karena memang sejarahnya seperti itu. Cuma lagi-lagi itu dipertanyakan. Karena apa? Karena janji itu adalah janji pada masa Nabi Musa, tidak pada masa Nabi Muhammad, kan begitu. Kisah ini terjadi pada saat Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju ke Palestina dengan menyeberang Laut Merah. Jadi ceritanya gini, ketika Nabi Musa dan para penduduk Israel yang ada di orang-orang Israel yang ada di Mesir itu merasa tertindas, mereka itu izin kepada Fir'aun untuk pergi dari Mesir. Kemudian oleh Fir'aun tidak diizinkan. Lalu Nabi Musa itu bilang, kalau aku tidak kamu izinkan, maka Mesir ini akan tertimpa wabah. Akhirnya betul-betul terjadi, tertimpa wabah. Yang pertama adalah sungai itu menjadi darah. Nah, begitu sungai itu menjadi darah, penduduk Mesir itu secara umum itu bingung, termasuk Bani Israel sendiri bingung. Karena pas sungai Nil itu tidak bisa dipakai minum, sumur-sumur mereka itu juga menjadi darah, itu bingung semua. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Fir'aun itu nggak ngatasi. Selaku pemimpin dia gagal, tidak bisa ngatasi itu, dan Bani Israel sendiri juga bingung. Loh, diatur ngene aku ya iso ngombelaan gitu. Akhirnya karena bingung akhirnya wabah itu terjadi 7 hari dan kemudian selesai. Nah, akhirnya Nabi Musa minta izin kepada Fir'aun, tidak diizini lagi, tidak diizini. Kemudian kalau tidak diizinkan, nanti negeri ini akan ditimpa wabah kodok. Di kodok itu masuk ke ruangan, masuk ke adonan roti, sampai sak jerone roti itu ada kodoknya. Itu kan menjijikkan banget gitu ya. Jadi kodok itu menyebar kemana-mana ke istana Mesir. Kemudian Fir'aun itu juga begini, udahlah besok saya izinkan, pokoknya wabah ini selesai begitu. Nah, akhirnya Nabi Musa berdoa, wabah itu selesai, tidak ada kodok lagi. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ternyata Nabi Musa itu ketika mau berangkat dihadang lagi oleh Fir'aun, tidak boleh kamu pergi dari Mesir begitu. Akhirnya tidak jadi berangkat. Kemudian Nabi Musa ngancam, loh, kalau saya tidak boleh berangkat, nanti Mesir ini akan ditimpa musibah lagi. Akhirnya terjadilah musibah yaitu nyamuk. Jadi nyamuk itu banyak bersarang. Ketika debu dipukulkan, debu itu dipukul oleh tongkat Musa, debu itu berubah menjadi nyamuk dan ngerogoti seluruh pasukannya Fir'aun dan bala tentaranya yang ada di sana. Itu bingung. Udah kalau gini aja, sama keluar aja dari sini. Begitu. Oh, akhirnya senang Nabi Musa. Senang bawa pasukannya untuk keluar dari Mesir. Nah, setelah wabahnya selesai, ternyata tidak boleh lagi. Oh, tidak boleh ya. Kamu harus kerja rodi lagi, kerja paksa lagi. So, akhirnya ada musibah lagi, yaitu pita. Pita itu ini ya, saya bahasa Jawanya itu pita. Pita itu adalah seperti lalat. Dia bentuknya mirip lalat, tetapi ukurannya besar. Mungkin sebesar jari-jari ini, mungkin sebesar jari-jari ini, besar ukurannya. Dan itu yang dihisap itu darah. Yang dihisap darah. Wah, itu ngerumuni pasukannya Fir'aun dan bala tentaranya itu. Lalu yang terjadi apa? Bingung mereka. Bingung, wis ngene iki kok panggah nek musibah wis metu ke Mesir. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa itu berangkat. Berangkat, dan ternyata setelah wabah itu selesai, Fir'aun itu tetap menghadang, tidak boleh kamu pergi dari Mesir. Wah, sampai itu berulang kali. Dan pada akhirnya Nabi Musa itu dapat wahyu malam-malam supaya kalian berangkat. Akhirnya semuanya itu berkemas, membawa bekal yang banyak untuk pergi dari penindasan Fir'aun di Mesir. Sampailah mereka di pinggir Laut Merah. Nah, di pinggir Laut Merah inilah mereka mendirikan kemah-kemah, dan kemudian Fir'aun ternyata tahu kalau Bani Israel itu diam-diam akan lari, akan pergi dari Mesir. Lalu ketika tahu seperti itu, Fir'aun dan bala tentaranya itu segera mengejar pakai kuda, pakai kereta, pakai apapun itu.
ngejar Nabi Musa dan Bani Israel yang lain. Lalu yang terjadi apa? Nabi Musa dan Bani Israel itu tahu, Fir'aun mengejar kita. Oh, bingung. Karena apa? Karena sudah buntu. Di belakangnya hanya Laut Merah. Lalu kemudian Nabi Musa dapat wahyu supaya memukulkan tongkatnya itu ke Laut Merah, dan akhirnya apa? Akhirnya dipukulkan itu pada waktu petang. Pada waktu petang kemudian laut itu terbuka. Nah, Allah itu menyinari perjalanan Bani Israel yang nyebrang laut malam-malam itu disinari. Lalu kemudian nyampe pinggir itu pagi harinya. Satu malam perjalanan itu, dan Fir'aun tahu ketika Bani Israel mampu menyeberang itu, mereka ngikuti saja di belakangnya, ngikuti. Dan setelah mengikuti itu akhirnya Nabi Musa sudah selamat nyampe tepi. Kemudian pukulkan lagi tongkatmu itu, dipukulkan lagi ke laut, dan laut itu jadi satu kembali. Nah, ada banyak kisah ya di tafsir itu. Salah satunya Ar-Razi ya. Saya menemukan Ar-Razi bahwa laut itu seperti lepek. Lepek itu piring kecil yang biasanya dipakai ngopi itu ya. Jadi seperti lepek, dan saking kecilnya itu ditiup itu gini, misah gitu. Air itu misah, dan kemudian Bani Israel itu bisa jalan di tengah-tengahnya gitu. Nah, akhirnya mereka selamat, dan pada saat Raja Fir'aun masih di tengah-tengah itu, tiupan malaikat itu dihentikan. Berhenti, akhirnya apa? Ya laut itu jadi satu kembali, dan akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentara yang mengejar Nabi Musa itu tenggelam. Nah, itu adalah kisah Nabi Musa yang mengejar kisah Raja Fir'aun yang mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, yang diceritakan kembali oleh Al-Quran kepada Nabi, supaya Nabi menceritakan kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Ingat loh, hidupmu kamu itu adalah jasane Gusti Allah gitu ya. Kasar ngomong. Maka berimanlah kepada Allah, karena Allah sudah menurunkan Al-Quran, dan imanlah kepada Nabi Muhammad gitu. Wa idh farraqna bikumul bahra fa anjaynakum, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu lalu kami selamatkan kamu, seperti yang saya ceritakan tadi itu. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangdurun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Maksudnya apa? Maksudnya Bani Israel itu menyaksikan sendiri peristiwa tenggelamnya Fir'aun itu gitu. Sedangkan Fir'aun sendiri dan bala tentaranya itu juga mengetahui secara langsung mukjizatnya Nabi Musa yang diberikan oleh Allah. Jadi sama-sama menyaksikan. Dan di ayat lain itu politik ya. Nah, Fir'aun itu politik. Dia itu tahu tentang konsep husnul khotimah ya. Jadi ketika dia mau mati, mau tenggelam itu, dia bilang, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel gitu. Kemudian Allah itu menjawab, ya seenakmu dhewe awakmu urip menangan, menindas orang, kok baru sekarang mau beriman, baru sekarang mau terbaik. Dihantam itu, dan akhirnya tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah lah, mungkin seperti itu, sehingga dia tidak jadi husnul khotimah. Jadi Fir'aun itu sebenarnya dia tahu konsep husnul khotimah, tetapi mau politiki Tuhan gitu ya, sehingga Tuhan tidak terima dan ngantem Fir'aun, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Dan itu mayatnya diabadikan sampai sekarang. Orang itu masih bisa menyaksikan mumi Fir'aun yang ada di Mesir, dan pernah dipinjam oleh Maurice Bucaille untuk dilakukan penelitian, dan ternyata penelitian Maurice Bucaille itu menyimpulkan bahwa Fir'aun ini matinya di laut. Nah, memang gitu ya, Quran sejak dulu kan menyampaikan begitu. Jadi memang matinya itu di laut. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan summa takhadtumul ijla min ba'di wa antum dhalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa. Berjanji apa? Berjanji memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahan sepeninggal kamu, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Jadi begini, setelah Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, dan Bani Israel itu selamat dari kejaran Fir'aun, akhirnya mereka berada di tempat baru yang gurun yang sangat luas, dan mereka kebingungan bekal. Karena apa? Karena terbatas dan capek ya, satu malam tidak tidur, kemudian nyebrang Laut Merah itu, lalu mereka itu kebingungan makan, minum, dan sebagainya. Kemudian ada yang bilang begini dalam kisah itu, kalau kita bertahan di Mesir, kita akan mati dibunuh Fir'aun.
sekarang kita bisa ke sini, kita juga akan mati kelaparan karena kita tidak punya bekal yang cukup untuk mengarungi luasnya gurun yang ada di sini. Nah, intinya begini, Bani Israil itu protes kepada Nabi Musa bahwa loh, awake dhewe iki asline ya padha-padha mati. Kalau kita bertahan di Mesir, kita itu mati dipateni Firaun. Kalau kita ngikuti Musa, kita akan mati kelaparan. Nah, itu mereka itu grundel ya, bahasa Jawanya grundel. Dan kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah sehingga turunlah mukjizat badalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wasalwa. Jadi selama mengarungi padang pasir itu Tuhan itu mentransfer makanan surga berupa manna wasalwa, meskipun makna dari manna wasalwa itu masih diperdebatkan. Nah, setelah Nabi Musa itu selamat dari gurun pasir yang menganga panas dan kemudian makan minumnya juga sudah dijamin oleh Allah begitu, Nabi Musa itu kemudian setelah aman ya, dalam arti apa? Dalam arti ekonomi Bani Israel itu tercukupi, artinya makan minum mereka tercukupi, kemudian panas yang mereka keluhkan itu selesai, maka Nabi Musa itu ingin menepati janjinya bertemu dengan Gusti Allah begitu ya, bahasa kasarnya mungkin janjian begitu. Nah, itu meninggalkan umatnya selama 40 hari, dan ketika meninggalkan itu dia masrahkan itu kepada Harun. Wah, Harun ini jogonen iki wonge gampang berpaling. Bani Israil itu mudah berpaling. Baru saja selamat nyawanya itu kan kelaparan dikit kan sudah ngeluh gitu ya. Iki awake dhewe iki bakal yo panggah mati tapi matine keluwenan begitu ya. Itu cepat ngeluh. Nah, karena cepat ngeluh akhirnya Nabi Musa itu masrahne Bani Israel itu kepada Harun untuk memimpin. Nah, Nabi Musa bermunajat selama 40 hari ke Gunung Tursina atau Bukit Tursina untuk menerima Taurat itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata ditinggal 40 hari itu Bani Israel itu iri karena melihat penduduk lokal sana itu dia memiliki sesembahan fisik, artinya berhala fisik, dan umatnya Nabi Musa itu sulit ya untuk membayangkan Allah itu sulit. Imannya kepada Allah itu sulit karena tidak kasat mata. Jadi mirip seperti orang yang sekarang itu orang ini ya ateis ya. Dia tidak percaya sesuatu yang tidak empiris gitu. Nah, itu karena sulit membayangkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Akhirnya mereka meminta kepada Harun, "Wah, aku gaekno kaya tanggomu kuwi lho, gaekno sesembahan seperti itu biar kita fokus sembahannya atau nyembahnya." Akhirnya ditolak oleh Harun dan Harun itu diancam mau dibunuh. Kalau kamu nolak aku bunuh. Akhirnya tidak berani karena Harun itu secara fisik tidak sekuat Musa dan kalah kalau menghadapi jumlah Bani Israel yang banyak. Lalu mereka jadi satu, mengumpulkan emas untuk dilelehkan. Jadi emasnya banyak Bani Israel untuk dilelehkan, kemudian emas itu menjadi patung lembu. Jadi sampai jadi patung sapi. Lembu itu ya sapi kecil ya, yang disebut ijel itu. Kemudian bentuk dari ijel itu atau patung lembu itu mulutnya terbuka. Patung itu bentuknya seperti lembu dan terbuat dari emas. Nah, kemudian mulutnya menganga atau terbuka, ketika angin masuk itu bisa mengaum atau bisa bengung gitu ya, karena ada rongga-rongga yang ada di perut dari ijel itu tadi. Nah, itu yang diharapkan oleh Bani Israel biar sapi ini seperti hidup begitu. Nah, itu yang disembah oleh Bani Israel. Padahal 40 hari saja ditinggal oleh Nabi Musa, dan kemudian ketika Nabi Musa itu balik itu mau marah yang dimarahi itu justru ini Harun ini, karena merasa amanah yang diberikan kepadanya itu tidak dipegang dengan kuat gitu. Piye ya umatnya kok iso malih dadi musyrik ini. Harun itu dicekel tali gojine. Jadi pegangan gede diangkat sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Harun itu kan protes ya. Awakmu ya aja ngisi-ngisini aku gitu. Kok bisa? Iya, karena kita itu sama-sama utusan Allah gitu. Kok gelut ini aja jadi tontonan gitu. Harusnya jadi tuntunan, kita jadi tontonan nanti kalau kita tukar. Lawang saya itu sudah mencegah mereka, tapi mereka itu mengancam akan membunuh saya. Dan saya tidak berdaya ketika mereka kompak mau membunuh. Nah, akhirnya dibiarkan. Meskipun menolak di dalam hati bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu sebenarnya memang bertentangan dengan syariat. Nah, akhirnya redam dan pesan dari ayat ini adalah summat takhadumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun, dan kalian
adalah orang-orang yang zalim. Bani Israel itu disebut demikian, orang-orang yang zalim, karena begini, harusnya selamatnya nyawa itu dibalas dengan ketaatan gitu ya. Harusnya kebutuhan makan minum di gurun yang panas dan luas itu sudah dicukupi oleh Allah, itu berhutang budi kan lebih taat kepada Allah. Harusnya pula ketika perintah Nabi Musa itu ringan untuk menjauhi sesembahan selain Allah, itu dilaksanakan. Tetapi ini dilanggar oleh Bani Israel, dan kemudian mereka menyembah ijel itu, sehingga nantinya episodenya akan panjang, nantinya berbuntut panjang, bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari Bani Israel itu sendiri. Nah, saya menulis ya dalam tafsir Kediri itu isyarat tentang angka 40. Jadi angka 40 itu angka yang sakral dalam khazanah orang-orang Jawa. Itu angka 40 itu angka yang sakral. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul 40, Nabi Musa 40. Kemudian ada istilah selamatan itu 40 hari dalam, memang 40 itu angka yang sakral dan angka sebuah kematangan spiritual. Makanya ada arba'ina lailah, 40 hari itu adalah makna yang sakral dalam khazanah orang-orang Jawa. Di dalam Al-Quran kata arba'in disebutkan sebanyak 4 kali, yaitu dalam ayat ini Al-Baqarah 51, kemudian Al-Maidah 26 yang artinya 40 tahun, Al-A'raf 142 yang artinya 40 malam, dan Al-Ahqaf 15 artinya 40 tahun. Jadi orang-orang Jawa itu menganggap bahwa angka 40 adalah angka sakral. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ibadah tertentu dan rutin selama 40 hari akan mendatangkan banyak keajaiban. Peringatan 40 hari orang yang meninggal juga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Bisa jadi diinterpretasikan dari kesakralan angka 40 itu tadi. Nah, bukankah pada saat Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu mukasyafah, bisa dalam tanda petik ya, bisa tembus pandang dan masuk ke alam malakut, dan alam malakut atau malaikat itu bisa masuk ke alam jabarut, sehingga menimbulkan sebuah interaksi yang terpadu dan bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Karena apa? Karena ya nguzlahnya Nabi Muhammad, kemudian matangnya spiritual Nabi Muhammad di usia 40 tahun itu yang yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga oleh Allah diberikan kekuatan bisa melanjutkan ayat-ayat selanjutnya. Dan sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.